Halo, sekarang kita coba bahas tentang kekongruenan ya. Kekongruenan itu adalah salah satu materi dalam teori bilangan. Oke, perkenalkan, nama kakak Tia Syahrian. Kakak yang akan jadi tutor untuk membahas materi teori bilangan ini. Sebelum kita mulai, di sini ada satu kalimat dulu ya yang dikatakan oleh anonim. Kamu nggak harus sempurna. Kamu cukup lakukan apa yang terbaik yang kamu bisa, maka apapun hasilnya nanti, kamu hebat. Oke, kita mulai dari definisi. Nah, kongruen itu ini dia, yang mirip sama dengan, tapi garisnya ada 3. Ini yang dibacanya kongruen. Jadi, A kongruen B mod N itu berlaku jika dan hanya jika selisih dari A dan B itu adalah N kali K untuk K suatu bilangan bulat. Jadi, ya mirip selisihnya itu sama dengan kelipatan N. Kita coba lihat contohnya aja. Benar atau salah kongruensi berikut. Misalnya ada 23 kongruensi 2 mod 7. Nah, ini benar atau salah? Kita cek aja selisihnya. 23 kurangi 2 itu 21. Oh, 21 itu adalah kelipatan 7. Ya sudah, maka ini benar. Kita coba cek yang lain. Apakah 5 kongruen 17 mod 6? Kita cek selisihnya aja. Mau selisihnya boleh atau 5 dikurangi 17 juga boleh ya. 5 dikurangi 17 itu negatif 12. Negatif 12 itu adalah kelipatan 6. Jadi baik negatif yang positif itu sebetulnya bisa menjadi kelipatan suatu bilangan. Jadi ini benar ya. Oke, kita coba next ke, oh ini udah ada clue-nya. Ya, kita coba next ke soal yang ketiga, 16 kongruensi 2 modulo 8. Nah, ini betul atau salah? Kita cek saja selisihnya. 16 kurangi 2 itu 14. 14 bukan kelipatan 8, maka kongruensi ini salah. Nah, apakah 9 kongruensi 9 modulo 5? Selisih 9 dan 9 adalah 0. Apakah 0 adalah kelipatan 5? Jawabannya, ya, 0 adalah kelipatan 5. Jadi, ini betul. 0 itu bahkan adalah kelipatan dari semua bilangan asli. 0 adalah kelipatan 5. 0 adalah kelipatan 6. Ya, karena 0 itu diperoleh dari 5 kali 0. Jika ada suatu bilangan yang dihasilkan dari 5 kali bilangan bulat, maka bilangan itu adalah kelipatan 5. Jadi 0 juga adalah kelipatan 5. Nah, ada kongruensi, ada sisa. Kita coba lihat kongruensi antara 23 dan 7. 23 kongruensi 2 modulo 7 itu benar ya. 23 kongruensi 9 modulo 7 juga benar. Karena 23 kurangi 9 itu kan hasilnya adalah 14 dan 14 adalah kelipatan 7. Jadi benar juga. Dan kalau misalnya kita lihat 23 kongruen min 5 modulo 7 juga benar. Karena selisih dari 23 dan min 5, 23 kurangi min 5. Jadi 23 tambah 5 hasilnya 28. 28 adalah kelipatan 7. Jadi benar juga. Nah ini karena hasilnya ada banyak, jadi ada suatu masalah. Kalau misalnya ditanya, berapakah sisa 23 dibagi 7? Berapa jawabannya? Apakah 2, 9, min 5, atau bilangan lainnya? Nah, ini yang biasanya ditanyakan, yaitu sisa. Karena dalam kongruen itu hasilnya bisa saja ada banyak, maka untuk bisa menjawab soal terkait sisa ini, kita akan coba buat kesepakatan. Kita sepakati, hasil sisa akhir harus lebih kecil dari pembagi dan
tidak negatif. Jadi, ya mana yang sisa? Kita cek mana yang lebih kecil dari pembagi, lebih kecil dari 7, tapi tidak negatif. Jawabannya adalah 2. Jadi berapa sisa 23 dibagi 7? Hasilnya adalah 2. Sisa ini memang memiliki kerabat dekat ya dengan kongruensi. Jadi ketika kita ditanya berapakah sisa 23 dibagi 7? 23 dibagi 7. Ya kita cari yang terdekat yang bisa dibagi 7. Tapi yang harus lebih kecil dari 23. Yaitu 21. 21 bagi 7 ada sisa 2. Nah, ini yang disebut sebagai sisa. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Jadi, dalam kongruensi ini memang biasanya yang ditanyakan adalah sisa. Ya, 23 dibagi 7 bersisa 2. Nah, kita coba lihat sifat kongruensi 1. Jika A kongruensi B modulo N, maka A pangkat K kongruensi B pangkat K modulo N. Bentuk setiap K bilangan asli. Jadi, ketika ada suatu kongruensi yang benar, maka kita boleh mempangkatkan kedua ruas dengan pangkat bilangan asli yang sama. Maka ya itu tetap benar juga. Misalnya gini, ada suatu pertanyaan, benar atau salah kongruensi berikut. Nah, kalau misalnya kita menggunakan definisi, ini akan sangat sulit sekali. Karena kita harus menghitung berapa 26 pangkat 5, berapa 2 pangkat 5, berapa selisihnya. Apakah selisihnya itu adalah kelipatan 6 atau bukan? Itu adalah proses yang panjang, belum lagi di sini ada 26 pangkat 5 yang tentu sangat sulit sekali untuk kita hitung. Nah, kita akan coba menggunakan sifat kongruensi 1 untuk menjawab soal ini. Kita mengetahui bahwa 26 kongruensi 2 modulo 6 itu benar. Maka kita boleh mempangkatkan kedua ruas dengan bilangan asli yang sama, kita pangkatkan 5 di kedua ruas, maka ini pun akan tetap benar juga. Jadi, ya, 26 pangkat 5 kongruensi 2 pangkat 5 modulo 6, ini benar. Ya. Oke, kita coba lihat lagi contoh soalnya yang lebih sulit. Nah ini, soal nomor 1. Tentukan sisa pembagian 17 pangkat 14 oleh 15. Nah, berdasarkan sifat 1, ya, 17 kalau kita bagi 15 itu kongruen dengan 2. Karena 17 kongruen 2 modul 15, maka kita pangkatkan saja dengan 14. Apa tujuannya? Tujuan awalnya adalah kita ingin memunculkan dulu 17 pangkat 14 dan 15. Jadi tadi 17-nya kita bagi dengan 15, lalu didapat nih sisanya 2. Ya sudah, kita pangkatkan saja dengan 14. Nah, 2 pangkat 14-nya ini disederhanakan dengan sifat eksponen. 2 pangkat 14 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 10. Apakah boleh membaginya dengan cara yang lain? Misalnya 2 pangkat 14 itu 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 12. 2 pangkat 12-nya adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Silahkan. Jadi ini bebas. Yang penting itu bentuknya jadi lebih sederhana. Maksudnya kan 2 pangkat 14 ini kita sulit untuk menghitungnya. Tapi ketika kita pecah, ini bisa dengan mudah kita hitungnya. 2 pangkat 4 itu adalah 16, dan 2 pangkat 5 adalah
32. Lebih mudah untuk kita hitung. Nah, kita lihat di sini, 16 itu kan kongruen 1, modulo 15. Lalu 32 juga kongruen 2, modulo 15. Nah, di sini ada suatu sifat yang cukup menarik. Kita sebut saja sifat reduksi, yaitu bilangan selain pangkat bisa berubah menjadi modulonya. Karena 16 itu kongruen 1 modulo 15, maka 16 ini boleh berubah jadi 1. Begitu juga dengan 32 yang boleh berubah jadi 2. Nah, kita tinggal hitung. 1 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 kali 1 ya 4. Selesai ya. Sisanya adalah 4. Ini sudah sesuai kesepakatan juga bahwa 4 ini lebih kecil dari pembaginya yaitu 15 dan dia juga tidak negatif. Sebetulnya kalau misalnya bicara kongruensi, ini juga sebetulnya udah betul. 2 pangkat 14 juga udah betul bahwa 17 pangkat 14 kongruen 2 pangkat 14 modulo 15. Tapi karena kita ada kesepakatan di awal yang mengatakan bahwa sisa itu tidak boleh lebih besar dari pembagi. Sisa itu harus lebih kecil dari pembagi dan tidak negatif. Maka ini tidak memenuhi. Ini hasilnya terlalu besar. Ya sudah, kita sederhanakan, kita reduksikan, dan kita dapat hasil yang lebih kecil yang sesuai dengan kesepakatan. Ya sebetulnya kalau tanpa ada kesepakatan, baris 1 sudah selesai ini jawabannya. Tapi karena tadi ada kesepakatan, ya kita harus melakukan jadi sepanjang ini. Oke, ya kita lanjut deh ke soal yang nomor 2. Tentukan sisa pembagian 9 pangkat 11 oleh 7. Nah, jawab menurut sifat 1, 9 pangkat 11 itu kongruensi 2 pangkat 11 modulo 7. Ya, karena 9 kongruen 2 mod 7. Jadi kita pangkatkan dengan 11 di kedua ruas. Nah, 2 pangkat 11 ini boleh langsung dihitung, tapi mau disederhanakan juga boleh ya. 2 pangkat 11 adalah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 10. 2 kali 2 pangkat 5-nya adalah 32. Karena 2 itu kongruensi 9 modulo 7, ini betul ya. Kita cek selisihnya betul adalah kelipatan 7. 32 adalah kongruensi min 3 modulo 7. Ini juga betul karena 32 dikurangi min 3 jadi 35, yang dimana 35 adalah kelipatan 7. Maka 2-nya boleh berubah jadi 9 dan 32-nya boleh berubah jadi min 3. Ini direduksi. Bilangan selain pangkat boleh berubah menjadi modulonya. Nah, kenapa 2-nya diubah jadi 9? Ini kan jadi lebih besar nantinya. Ya, ini cuma untuk menunjukkan saja bahwa perubahan angkanya itu tidak harus menjadi lebih kecil. Bisa saja menjadi lebih besar, bisa saja dirubah angkanya ke angka yang negatif. Itu tergantung. Mungkin saja ada kondisi di mana kita harus melakukan itu. Berubah angkanya menjadi lebih besar dan berubahnya menjadi negatif. Ya, kita lanjutkan saja. Min 3 pangkat 2 itu 9, kali 9 jadi 81. 81 modulo 7 itu kan 77 ya. 77 kurang 4. Maka 81 mod 7. Hasilnya adalah 4. Dengan reduksi. Jadi 9 makan 16 dibagi 7. Sisanya adalah 4. Bukan 16 ya, tapi 11. 9 pangkat 11, bukan pangkat 16. 9 pangkat 11 dibagi 7, sisanya adalah 4. Oke, kita coba satu contoh soal terakhir tentang modulo.
Ini mungkin boleh dicoba dulu ya soalnya, di pause dulu gitu, tapi mau langsung lihat pembahasan juga tidak apa. Oke, kita coba lihat ya jawabannya. Tentukan sisa pembagian 16 pangkat 20 oleh 9. Jawab. Kita bagi dulu 16 dengan 9. 16 bagi 9 itu kan sisanya adalah 7 ya. Nah, dari sini kita pangkatkan 20 di kedua ruas. Maka akan kita peroleh 16 pangkat 20. Oh, ini pakainya min 2 ya. Oke, ya itu juga bisa sih. 16 kongruensi min 2 modulo 9. Ini betul ya, karena 16 dikurangi min 2 itu 18, di mana 18 adalah kelipatan 9. Kenapa pakainya min 2? Ya ini suka-suka. Ingin negatif ya nggak apa-apa lah, kita kasih negatif. Oke, kita pangkatkan 20 di kedua ruas. Maka kita ya dapatkan hasil ini. Nah, kita coba sederhanakan min 2 pangkat 20 ini menjadi min 2 pangkat 2 kali min 2 pangkat 18. Ya, 3 kali 6, 18. Min 2 pangkat 2 adalah 4, min 2 pangkat 3 adalah min 8. 4-nya jadi 4, min 8-nya jadi 1. Min 8, kalau kita modulokan dengan 9, maka ini hasilnya bisa kongruen 1. Kita cek selisihnya min 8, min 1 kan jadi min 9. Di mana min 9 adalah kelipatan 9. Jadi min 8-nya boleh berubah jadi 1 dan ya 1 pangkat 6 hasilnya 1 kali 4 hasilnya 4. Ini sudah lebih kecil dari pembagi dan tidak negatif. Nah, mungkin tadi ya, kenapa kita mengambilnya min 2? Kenapa nggak mengambil yang 7? Kalau 7 itu besar, tapi kalau min 2 kecil dan prosesnya jadi cukup 5 langkah saja. Oke ya, kita cukupkan dulu untuk kongruensi dasar sampai sini. Tentunya masih banyak teorema tentang kongruensi, teorema Wilson, teorema kecil Fermat, teorema sisa Cina, dan lain sebagainya yang akan kita bahas di konten berikutnya. Oke ya.